Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan di video kali ini, sahabat-sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu tempat yang selalu menarik perhatian kaum muslimin, khususnya mereka yang datang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tempat apakah itu? Di manakah letaknya? Ya, kali ini kita akan membahas benda ini. Namanya Makam Ibrahim. Kita akan kupas tuntas dari mana asal mula batu ini dan apa kegunaannya dan apa juga keutamaannya. Namun, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten positif lainnya dari kota Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang sirah nabawiyah dan juga pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Makam Ibrahim bukanlah pemakaman atau kuburan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Makam Ibrahim ini, sahabat-sahabat, adalah sebuah batu di mana batu ini dahulu pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah. Dan ajaibnya, sahabat-sahabat, batu ini ternyata bisa naik turun loh, sesuai kebutuhan dan keinginan Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Lalu, di manakah letak makam Nabi Ibrahim alaihissalam saat ini? Ya, letak makam Nabi Ibrahim ini saat ini tetap berada di samping Ka'bah, tetap berada di posisi awal. Sekarang, batu ini ditutup dengan lemari kaca, karena dahulu banyak orang-orang berebut untuk mengusap batu tersebut, sehingga bekas daripada bentuk jari-jari kaki mulia Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi hilang dan rusak. Ditambah, batu tersebut dahulunya tidak ditutup dengan apapun. Lalu, dari manakah asal-usul batu mulia ini? Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rukna wal maqama yakutatani min yakutil jannah. Tumasallahu nuruhuma walau lam yatmith nuruhuma la'adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya rukun Hajar Aswad dan juga makam Ibrahim itu adalah dua yakut yang Allah turunkan dari surga, yang Allah telah hilangkan cahaya keduanya. Dan apabila seandainya Allah tidak hilangkan cahaya keduanya, maka sesungguhnya dengan dua batu tersebut sudah cukup untuk menerangi apa yang ada di timur sampai ke barat. Subhanallah. Sahabat-sahabat Azam, dengan dua batu ini, kata Rasulullah, seandainya tidak dihilangkan cahayanya dahulu oleh Allah, maka cukup dengan makam Ibrahim dan juga rukun Hajar Aswad ini, bumi akan terang. Makam Ibrahim, sahabat-sahabat sekalian, dahulu juga pernah akan dipindah dan ditempelkan ke dinding Ka'bah karena dianggap menyulitkan orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah umrah. Karena semakin hari, setiap bulan, dan setiap tahun jemaah umrah semakin bertambah, sehingga raja pun berinisiatif untuk memudahkan orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf dengan memindahkan makam Ibrahim ini, yaitu ditempelkan ke dinding Ka'bah. Seluruh ulama sudah sepakat saat itu. Akan tetapi, ada satu ulama yang berjasa atas ini. Beliau bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufti dari Mesir. Dan kalangan kaum muslimin pun banyak yang kenal dengan beliau. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengusulkan agar tidak jadi menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah, karena memang sudah di situ tempatnya. Akan tetapi
ulama-ulama yang lain tidak berani untuk menghadap kepada raja. Kata ulama-ulama yang lain, jika kau ingin menghadap kepada raja, silakan kamu menghadap kepada raja. Hingga akhirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membuat proposal dan mengajukan kepada raja untuk berbincang-bincang, memberikan dalil dan argumentasinya kenapa makam Ibrahim tidak boleh dipindah. Setelah diterima oleh raja dan terjadi perdebatan yang alot, maka raja pun menerima usulan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi agar tidak jadi memindah makam Ibrahim, akan tetapi tempatnya saja diperkecil. Nah, makanya sekarang sahabat-sahabat, kita lihat bahwa makam Ibrahim itu tempatnya sekarang diperkecil. Tak sama dengan di zaman dahulu, di mana makam Ibrahim bangunannya sudah seperti musholla di tempat kita. Oleh karena itu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menceritakan setelah terjadinya perdebatan dengan sang raja tersebut, maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang datang kepadanya menyampaikan salam dan berterima kasih kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi karena raja tak jadi menempelkan batu tersebut ke dinding Ka'bah. Itu diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Huna Ra'aitu Sayyiduna Ibrahim. Makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Banyak orang-orang ketika selesai tawaf memaksa untuk sholat di samping makam Ibrahim karena kesunahannya. Akan tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka sholat, mereka justru mengganggu ribuan bahkan ratusan ribu orang yang sedang melaksanakan tawaf di Baitullah. Bahkan sangat sering orang-orang terjatuh karena tersandung dengan orang-orang yang sedang sujud dan sholat di samping makam Ibrahim, karena mereka memaksakan diri untuk mengerjakan yang sunnah. Mengusap atau mencium makam Ibrahim, apa hukumnya? Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW hanya diajarkan bahwa mengusap dan mencium itu berlaku khusus untuk Hajar Aswad dan Rukun Yamani saja. Sementara untuk makam Ibrahim, keutamaan dan kemuliaannya ialah dengan menjadikannya sebagai tempat sholat. Oleh karena itu, mengusap dan mencium makam bukanlah merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Abdullah bin Zubair melihat sekerumunan orang-orang yang sedang mengusap makam, beliau berkata, "Wahai orang-orang, kalian tidak diperintahkan untuk mengusap, akan tetapi kalian diperintahkan untuk sholat padanya." Begitu pula yang diriwayatkan dari Qatadah, bahwasanya sesungguhnya orang-orang itu hanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat padanya dan tidak diperintahkan untuk mengusapnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kebencian para ulama salaf dahulu terhadap orang-orang yang mengusap makam Ibrahim itu terjadi pada saat makam masih terbuka dan belum tertutup oleh apapun. Jadi, jika sekarang ia diletakkan dalam kotak kaca yang tertutup, maka mengusap dan menciumnya tentu lebih dibenci dan sangat tidak disukai, bukan? Keabadiannya sepanjang sejarah nabi-nabi, makam Ibrahim walaupun berkali-kali ada usaha mencurinya serta akibat terpaan cuaca dan badai di dalam Masjidil Haram selama beribu-ribu tahun, namun hingga kini tetap terpelihara dengan baik. Hal ini harus diyakini sebagai mukjizat sekaligus jaminan dari Allah. Lebih-lebih setelah mengingat bahwa makam Ibrahim itu dahulunya diletakkan begitu saja, tidak ada penutup dan pengaman dari rangka besi seperti sekarang. Diriwayatkan oleh Al-Faqihi bahwa pernah ada seorang yang di Mekah disebut dengan Jarij, entah seorang Yahudi atau Nasrani. Pada suatu malam makam Ibrahim hilang. Kemudian setelah dicari ternyata ada padanya, di mana ia ingin membawanya ke Raja Romawi, lalu diambilnya kembali
makam Ibrahim itu darinya. Kemudian lehernya dipenggal. Terjaga dari penyembahan orang-orang musyrik. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah menyembah batu-batuan, tetapi tidak ada seorang pun yang diketahui pernah menyembah Hajar Aswad dan makam Ibrahim, disebabkan karena penghormatan mereka kepada kedua batu tersebut. Hal ini merupakan kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam menghormati Hajar Aswad dengan cara mencium atau menyalaminya, sementara kepada makam Ibrahim dengan cara sembahyang di belakangnya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Islam membiarkan penghormatan kepada sebagian berhala-berhala, karena yang demikian merupakan jenis ibadah sekaligus kesyirikan. Naik turunnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim ketika dijadikan tempat pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang membangun Ka'bah. Setiap kali bertambah tingginya bangunan Ka'bah tersebut, menurut sejarawan Al-Qurdi bahwa makam Ibrahim itu tingginya hanya 20 cm. Namun atas mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat naik turun sesuai dengan kebutuhan tinggi rendahnya pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Talib pernah berkata, jejak telapak kaki Nabi Ibrahim itu ialah jejak telapak kaki tanpa alas. Kemudian juga diketahui bahwa ternyata telapak kaki Nabi Muhammad SAW mirip dengan telapak kaki kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Jahm ibn Huzaifah Al-Qurshi yang menyaksikan proses pembangunan Ka'bah oleh Quraisy. Dan Ibnu Zubair berkata, sungguh aku tidak pernah melihat sesuatu yang mirip seperti miripnya telapak kaki Nabi Muhammad dengan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang kami lihat di makam. Sementara Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, aku ini menyerupai anak Ibrahim. Sejarawan Tahir Al-Qurdi wafat 1400 Hijriah menyimpulkan bahwa jejak telapak kaki di makam tersebut masing-masing memiliki kedalaman 10 cm dan 9 cm dengan panjang 22 cm dan lebar 11 cm. Tidak nampak bekas jari-jari kaki disebabkan karena makam dulunya terbuka sehingga hilang akibat terlalu sering disentuh orang. Ini menunjukkan bahwa tinggi badan Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira sama tingginya dengan kebanyakan orang zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pengetahuan tentang makam Ibrahim kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan ilmu agama kita. Semoga sahabat-sahabat sekalian nantinya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang menjadi tamunya dan tamu Rasulnya, sehingga bisa melihat langsung bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga makam Ibrahim, dalam menjaga telapak kaki kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan share juga ke media sosial kalian agar menjadi amal ibadah kalian, sehingga semakin banyak orang termotivasi untuk datang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.